Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Akhlis Hardiansyah, NIM 2019 51196, kelas B, manajemen jaringan komputer. Di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya tetapkan, yaitu analisis Quality of Service pada jaringan internet SMKN 7 Jepara. Di SMK Negeri 7 Jakarta, internet merupakan fasilitas yang terpenting untuk mendapatkan layanan online, dan semua proses belajar mengajar serta seluruh staf tata usaha membutuhkan internet. Karena itu untuk QoS sendiri sangat diperlukan untuk mendapatkan layanan internet yang maksimal. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, SMK 7 Jakarta menerapkan QoS pada internetnya agar jaringannya tidak buruk. Internet sendiri digunakan untuk keperluan sekolah seperti absensi, administrasi sekolah, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan kualitas jaringan yang bagus, teknik QoS ini diperlukan sekali. Dasar teori, quality of service adalah teknik untuk mengelola bandwidth, delay, dan packet loss untuk aliran dalam jaringan. Tujuan dari mekanisme QoS adalah mempengaruhi adanya suatu di antara 4 parameter dasar QoS yang telah ditentukan. QoS didesain untuk membantu end user atau klien. Ini adalah tabel parameter QoS-nya dari mulai 100% sampai 25% dengan indeks buruk. Parameter QoS yang digunakan adalah yang pertama adalah throughput. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu. Throughput merupakan kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth karena throughput memang bisa disebut dengan bandwidth. Throughput itu dengan bandwidth itu adalah sama. Yang kedua adalah delay. Delay adalah packet loss, didefinisikan sebagai kegagalan transmisi pada paket IP mencapai tujuannya. Jadi koreksi end user klien ke internet akan mengalami kegagalan untuk mencapai IP tujuannya, itu yang dinamakan delay. Penyebabnya itu banyak sekali. Yang pertama bisa jadi terjadinya overload traffic, jadi kekurangan bandwidth. Nomor 2, tabrakan, bisa jadi karena looping. Nomor 3 adalah error yang terjadi pada media fisik, misalkan menggunakan fiber optik atau wireless atau kabel tembaga OTP. Yang keempat adalah kegagalan yang terjadi pada sisi penerima, antara lain bisa disebabkan karena overload dan terjadi pada buffer. Kategori paket loss sudah ada di tabelnya. Untuk paket loss sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Paket session delay, queuing delay, delay propagasi. Yang keempat adalah jitter. Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan IP.
besarnya nilai jitter akan sangat mempengaruhi oleh variasi beban trafik. Semakin tinggi jitter maka akan semakin berat koneksinya. Jitter dengan ping itu sama-sama untuk pengecekan kestabilan. Lanjut, model layanan quality of service. Yang pertama adalah best effort model. Best effort service adalah model layanan tunggal yang menetapkan pengiriman data kapanpun saat diperlukan, dalam jumlah berapapun dan tanpa meminta izin akses atau menginformasikan jaringan terlebih dahulu. Pada best effort service bisa diartikan usaha jaringan untuk mengirimkan paket data semaksimal mungkin. Tidak ada jaminan apa-apa terhadap reliabilitas, delay, dan throughput. Yang kedua, integrated service model. Integrated service model atau disingkat InService merupakan model layanan ganda yang dapat mendukung beberapa kebutuhan QoS. Dalam model QoS, aplikasi meminta jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. Yang ketiga adalah differentiated service model. Differentiated service model atau biasa disebut DIFService merupakan model layanan ganda yang dapat memenuhi standarisasi QoS yang berbeda. Model QoS ini bekerja dengan cara melakukan klasifikasi terhadap semua paket yang masuk ke dalam sebuah jaringan. Yang ketiga adalah metodologi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di SMKN 7 Jakarta, Jalan Tenggiri, Rawamangun, Jakarta Timur, pada bulan Agustus 2018 kemarin. Diagram alur penelitian. Ini adalah bagian diagram alur penelitian. Selanjutnya, observasi lapangan. Observasi lapangan merupakan tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam meneliti ini. Tujuan dilakukan observasi lapangan yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dijadikan dasar bahan penelitian, serta untuk mengenal situasi dan kondisi tempat dilaksanakan penelitian ini. Kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahapan lanjutan setelah peneliti melakukan observasi lapangan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada penelitian tersebut. Tujuan identifikasi masalah yaitu agar peneliti mendapatkan sejumlah masalah terhadap objek tertentu. Yang ketiga adalah perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan adalah suatu tahap di mana peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dianalisa secara mendalam dan menyeluruh. Maka akan ditemukan pokok permasalahan yang ada. Yang keempat, pengujian dan pengambilan data. Pengujian dan pengambilan data merupakan suatu tahapan untuk melakukan pengujian terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang real dan konkret. Pengujian dan pengambilan data tentunya harus mengikuti perencanaan tindakan yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. Yang kelima, analisis QoS pada jaringan internet SMK Negeri 7. Dalam penelitian ini, analisis tentang pengujian data diambil pada jaringan internet SMK 7. Yang keenam adalah kesimpulan. Setelah penelitian ini berhasil, maka akan dilakukan pengujian berupa pengukuran bandwidth, throughput, delay, dan packet loss. Serta hasil analisis pengujian tersebut, maka akan dibuat kesimpulan dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Membuat kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Yang keempat, hasil analisis. Dari hasil analisis tersebut dapat kita buatkan sebuah tabel antara kita ping ke beberapa website, Facebook, Viva, dan lain-lain dengan perasaan yang berbeda-beda, dengan throughput yang berbeda-beda. Ini adalah hasil pengujiannya, sudah dibuatkan sebuah tabel.
Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis serta pengukuran di pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan mikrotik rutepot RP750 GR3. Penelitian ini menggunakan mikrotik RP750 GR3 router server. Dianggap masih kurang optimal karena banyak kendala yang terjadi pada jaringan ini. Mungkin karena throughput terlalu besar, CPU RP750 kurang, bisa jadi. Sebaiknya lebih disarankan di atasnya seperti RP3100 atau RP1100 dan lain-lain. 2. Hasil pengukuran bandwidth menunjukkan hasil yang buruk. Hal ini diperlukan peningkatan atau penambahan kapasitas bandwidth karena total keseluruhan bandwidth jaringan SMK N7 ini hanya 20 MB. Ketika kita melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran bandwidth ini sangat-sangat kurang. Bandwidth yang ada di SMK Negeri 7 hanya 20 MB padahal kegunaannya sangat banyak. Jadi diperlukan penambahan kapasitas bandwidth. Yang ketiga, hasil pengukuran delay menunjukkan hasil yang sangat bagus karena hanya saja masih terjadi naik turunnya nilai delay yang membuat jaringan internet tidak stabil. Nah, ini sama artinya dengan ping. Pingnya bagus, hanya saja untuk kestabilan pingnya belum termasuk kestabilan yang stabil. Yang keempat, hasil pengukuran paket loss menunjukkan hasil yang buruk dikarenakan trafik yang begitu padat sehingga terjadinya congestion setelah penumpukan paket data hingga melampaui kapasitas. Karena masalah bandwidth yang kurang, maka paket loss sangat buruk. Yang kelima, hasil pengukuran jitter menunjukkan hasil yang memuaskan, masuk dalam kategori bagus berdasarkan standarisasi QoS versi Tipon. Yang keenam, nilai indeks QoS Tipon secara keseluruhan jaringan internet SMK Negeri 7 adalah 2,14, masuk dalam kategori sedang. Tidak begitu lemot, tidak begitu lancar. Saran, demi kelanjutan penelitian ini akan datang diperlukan maintenance SMK N7, bisa karena hardware yang kurang tadi RP750, bisa karena software yang lain. Yang kedua, pengembangan skripsi ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar melakukan penelitian pengukuran serta intensitas trafik sedang sedikit atau pada saat trafik jaringan sedang kosong. Kedua, diperlukan manajemen bandwidth yang terorganisasi dari mikrotiknya itu. Yang keempat, perlu melakukan upgrade spesifikasi router yang server dengan spesifikasi yang lebih tinggi, upaya meningkatkan kualitas layanan jaringan internet SMK Negeri 7 Jakarta. Terima kasih, itu adalah review jurnal dari saya, Didi Akhis Dardensa, NIM 19196. Kalau ada kendala atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.